Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika. Di sini saya Nur Syafika dari kelas 10 Perbankan 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia karena menegaskan tekad para pemuda Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama untuk melawan penjajahan Belanda serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda ini menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang bisa menyatukan beragam suku dan budaya di Indonesia. Sumpah Pemuda kemudian menjadi momen bersejarah yang diabadikan dan diperingati setiap tahun pada 28 Oktober. Peristiwa Sumpah Pemuda ini menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia sepakat untuk bersatu demi mencapai 3 ikrar besar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dicetuskan dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun sebelum itu, para pemuda sudah terlebih dahulu mengupayakan persatuan melalui Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan diselenggarakannya Kongres Pemuda I ialah untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Dengan begitu akan terwujud dasar pokok lahirnya persatuan Indonesia yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Namun, Kongres Pemuda I tidak membuahkan hasil setelah Ketua Kongres Muhammad Tabrani tidak sepakat dengan Muhammad Yamin terkait penggunaan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Menurutnya, kalau tanah air dan bangsa bernama Indonesia, maka bahasa juga harus disebut bahasa Indonesia. Meski demikian, Kongres Pemuda I sudah menunjukkan adanya pemahaman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setelah Kongres Pemuda I selesai, beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tidak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotori PPI, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia, mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi muda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada Oktober 1928 dengan disusun panitia sebagai berikut. Ketua Swegondo Jojo Poisito, Wakil Ketua RM Djoko Marsid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Sjarifodin, Pembantu 1 Johan Muhammad, Pembantu 2 R. Katjasongkana, Pembantu 3 RCL Sendo, Pembantu 4 Johannes Laimana, Pembantu 5 Muhammad Rojani Soet. Bunyi Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat yang masing-masing rapat diselenggarakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolike Jongenlindenborg, Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya ada beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Oth, Java Bioskop. Membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah atau apapun pemaksaan.
Harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Gebo Kramat pada 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga, dijelaskan pentingnya gerakan kepanduan bagi persatuan bangsa. Kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam rapat ketiga ini, sebelum rumusan hasil kongres dibacakan, terlebih dahulu diperdengarkan lagu ciptaan Wagarudo Supratman, yakni Indonesia Raya, yang nantinya akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia setelah merdeka. Setelahnya, keputusan kongres dibacakan dan diikuti oleh seluruh peserta, sebuah putusan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Tidak diragukan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia ke depannya. Masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dalam seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mingras sampai Rot. Meski terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, pada akhirnya salah satu Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yang bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai tepaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Momen memperingati Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Momen memperingati Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memakai perbedaan sebagai keunikan alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Berikut beberapa alasan kenapa nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap penting buat generasi kita. 1. Persatuan di tengah perbedaan. Dengan era digital yang super terbuka, kita makin gampang terhubung dengan siapa saja dari mana aja. Tapi sering kita jadi lebih fokus sama perbedaan, soal suku, agama, atau sekedar opini di media sosial. Sumpah Pemuda ngajarin kita tetap menghargai perbedaan. Walaupun kita bisa bersatu di dunia nyata maupun digital, bayangin beberapa banyak hal positif yang bisa kita bangun bareng-bareng. 2. Semangat berkarya dan kreativitas. Generasi 1928 berjuang lewat organisasi dan pergerakan fisik. Sedangkan kita sekarang punya platform digital untuk bersuara dan berkarya. Coba lihat betapa kreatifnya generasi kita. Banyak anak muda Indonesia yang bikin konten keren, kampanye sosial, hingga grup yang keren. Ini bukti bahwa kita bisa berkontribusi dengan cara kita sendiri. Semangat Sumpah Pemuda kita bisa jadi motivasi untuk terus berkarya demi kemajuan bangsa, bukan cuma buat pribadi. 3. Identitas nasional di dunia global. Era globalisasi bikin batas negara jadi makin kabur. Tapi di sisi lain, pentingnya punya identitas nasional. Kita nggak perlu malu jadi orang Indonesia. Justru kita bisa bangga dan menunjukkan budaya kita di dunia internasional lewat teknologi. Mulai dari konten budaya lokal di media sosial hingga produk kreatif buatan Indonesia yang dikenal dunia. Itu cara kita memaknai Sumpah Pemuda versi digital. 4. Membangun sikap positif dan toleransi. Media sosial sering jadi tempat konflik gara-gara perbedaan pandangan. Padahal Sumpah Pemuda ngajarin kita buat toleran dan menghargai sesama dengan bersikap positif dan tidak gampang terprovokasi. Kita bisa membangun suasana yang damai dan produktif, baik di dunia nyata maupun maya. Cara memaknai Sumpah Pemuda di era digital. Gimana sih cara generasi kita buat ngisi Sumpah Pemuda? Berikut beberapa ide yang bisa diinspirasi, konten positif dan inspiratif.
Mulai bikin atau share konten yang bermanfaat, entah itu edukasi, tips produktif atau motivasi. Kolaborasi dengan konten kreator. Kolaborasi itu seru dan bisa menginspirasi banyak orang. Semakin kita bersatu, semakin banyak karya-karya bisa kita hasilkan. Kampanye sosial di media sosial. Ikut atau kebaikan. Ikut atau buat kampanye sosial yang tujuannya untuk kebaikan. Kita bisa ngajak teman-teman buat jadi bagian dari aksi positif, entah itu tentang lingkungan, pendidikan, atau kesehatan mental. Ketiga, cintai produk lokal. Mendukung produk lokal mulai dari fashion sampai teknologi buatan anak bangsa. Itu juga bentuk nyata kita menghargai karya sesama anak Indonesia. Sumpah Pemuda bukan cuma cerita masa lalu yang harus dikenang, tetapi juga nilai yang bisa kita pegang di era sekarang, di era digital. Kita punya lebih banyak pilihan buat bersatu dan berkarya sesuai gaya kita sendiri. Jadi, ayo kita memaknai Sumpah Pemuda dengan cara kita tetap solid, kreatif, dan bangga jadi bagian dari Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.